dari Badan POM adalah tentunya mendukung pemerintah dalam hal ini untuk memberikan jaminan untuk mengevaluasi, memastikan bahwa vaksin yang dapat masuk ke Indonesia dan dapat digunakan untuk masyarakat memenuhi aspek kualitas, mutu, keamanan, dan efikasinya. Dalam hal ini hingga bulan Juni kemarin ya, bulan Juni, hingga bulan Juni lalu Badan POM telah menerbitkan Emergency Use Authorization untuk 4 jenis vaksin, yaitu CoronaVac dari Sinovac Life Science China, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Bio Farma yang menggunakan bulk yang didapatkan dari Sinovac Life Science China, dan yang ketiga adalah AstraZeneca yang diperoleh dari COVAX Facility, dan yang keempat adalah Sinopharm yang didapat dari Beijing Bio Institute Biological Product. Ya. Kemarin kami menambah satu lagi jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan POM dari Indonesia, yaitu vaksin Moderna COVID-19 vaksin. Ini adalah vaksin Moderna adalah vaksin pertama yang mendapatkan Emergency Authorization dari Badan POM yang menggunakan platform mRNA. Vaksin ini didapatkan melalui COVAX Facility, yaitu adalah jalur multilateral dan diproduksi oleh Moderna TX Incorporated USA. Untuk kali ini saya kira vaksin akan masuk melalui jalur bilateral yang pertama ya, bantuan dari Amerika ya, bantuan dari Amerika yang disalurkan melalui multilateral yaitu COVAX Facility. Vaksin Moderna ini merupakan vaksin mRNA dengan indikasi penggunaan untuk imunisasi dalam rangka pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas, diberikan secara injeksi intramuskular dosis 0,5 mili dengan 2 kali penyuntikan dengan rentang waktu 1 bulan. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan Badan POM bersama tim ahli Komite Nasional Penilaian Vaksin COVID-19 dan ITAGI menunjukkan bahwa secara umum keamanan vaksin dapat ditoleransi baik reaksi lokal maupun sistemik dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2, dengan kejadian yang paling sering adalah nyeri, kelelahan, nyeri tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot sendi. Kejadian ini umumnya didapatkan setelah penyuntikan kedua, dan profil keamanan umumnya pada usia usia dewasa di bawah 65, mirip dengan kelompok usia di atas 65, jadi aman. Data imugenitas merupakan peningkatan titer antibodi dan netralisasi dan menunjukkan bahwa memang kelompok usia lansia lebih rendah dibandingkan dewasa. Untuk data efikasi berdasarkan data uji klinik fase 3 menunjukkan adanya 94,1% pada kelompok usia 18 sampai 65 tahun dan 86,4% pada usia di atas 65 tahun. Vaksin ini juga memberikan profil keamanan dan efikasi yang serupa, sama ya, pada kelompok populasi dengan komorbid. Jadi bisa diberikan pada populasi dengan komorbid berdasarkan hasil uji klinik fase 3, yaitu individu dengan penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit liver hati, dan HIV. Ya. Badan POM menyampaikan apresiasi pada tim ahli Komite Nasional Penilaian Vaksin COVID-19 dan ITAGI yang telah bersama-sama Badan POM melakukan pengkajian secara intensif sehingga dapat diterbitkan Emergency Authorization vaksin Moderna ini untuk merespon tentunya kebutuhan vaksin yang sangat tinggi dan juga sekarang upaya pemerintah untuk memperluas cakupan akses terhadap vaksin dengan intensitas dan ekspansi dari program vaksinasi hingga kita bisa keluar segera dari masa pandemik ini. Ya, kami menyampaikan bahwa Badan POM menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga saya kira kami menghimbau juga masyarakat agar hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obat yang digunakan dalam mengobati COVID-19. Penggunaan obat-obat antivirus, antiparasit, dan antibiotik yang merupakan obat keras harus berdasarkan
petunjuk dokter yang diperoleh bisa melalui konsultasi dan harus melalui konsultasi langsung dengan dokter maupun melalui telemedicine. Jadi konsultasi bisa juga dilakukan melalui telemedicine dengan saya kira ada alamat yang bisa diakses. Masyarakat dihimbau untuk membeli obat keras harus menggunakan resep dokter di sarana kefarmasian yang resmi. Saya kira itu adalah selalu himbauan Badan POM ya yang akan selalu kami ingatkan pada masyarakat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi informasi pada masyarakat.